Selamat datang kembali di The Deep Dive. Oke, kita langsung saja ya masuk ke jantung persoalan yang Anda ajukan. Pertanyaannya tajam dan sangat lugas. Kenapa wajah Rasulullah yang jelas-jelas manusia dilarang untuk digambar? Anda menyoroti sesuatu yang, gimana ya, terasa janggal di sini. Larangan ini kan seolah-olah menerapkan aturan yang seharusnya cuma berlaku buat Tuhan, tapi diterapkan kepada seorang manusia. Dan menurut Anda ini justru tindakan yang berbahaya, yang bisa mendekatkannya ke status ketuhanan. Dan ini observasi yang kena sekali ke intinya. Jadi, dalam beberapa menit ke depan, misi kita adalah membedah argumen ini bareng-bareng. Kita akan kupas logikanya, kita lihat dari sisi sosiologisnya, dan tentu saja kita sandingkan dengan apa kata Al-Quran itu sendiri. Sesuai dengan materi yang Anda berikan ya. Tujuannya untuk memahami kontradiksi yang Anda temukan ini. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu. Secara logika murni, ada perbedaan yang fundamental kan antara Tuhan dan Rasul dalam urusan penggambaran ini. Sumber Anda sepertinya sangat menekankan poin ini. Betul. Ini titik berangkat dari semua analisis Anda. Untuk Allah, Al-Quran itu sangat definitif. Ada ayat kunci, Laisa kamitslihi syai'un, yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Ini bukan sekedar larangan, ini pernyataan tentang hakikat. Menggambarkan Tuhan itu mustahil secara logika. Kenapa? Karena yang tak terbatas tidak mungkin bisa diwakili oleh media yang terbatas. Entah itu kanvas, patung, atau bahkan piksel di layar. Jadi itu bukan larangan karena tidak boleh, tapi lebih karena tidak mungkin. Kayak mencoba menggambar emosi cemburu pakai penggaris gitu ya. Alatnya saja sudah salah. Nah, sementara itu, untuk Rasulullah, Al-Quran justru bilang sebaliknya kan? Tepat sekali. Berkali-kali disebut basyarun mislukum, yang artinya manusia biasa sepertimu. Iya, dan ini pernyataan yang sangat membumi. Al-Quran secara aktif menariknya ke level kita. Dia itu makhluk fisik, punya wajah, postur, warna kulit, tinggi badan. Secara sains dan logika sederhana, tentu saja dia bisa direpresentasikan secara visual. Tidak ada penghalang hakikat seperti yang ada pada Tuhan. Oke. Jadi kalau kita berpegang murni pada teks Al-Quran, penghalang untuk menggambarkan Tuhan itu sifatnya ontologis, melekat pada esensinya. Sementara untuk Rasul, Al-Quran justru tidak memberikan penghalang serupa. Persis. Saya coba pahami dulu. Jadi Al-Quran bilang Tuhan itu tak ada yang serupa dengannya. Tapi untuk Nabi Muhammad justru ditekankan dia manusia biasa sepertimu. Kalau begitu dari mana dasarnya larangan menggambar ini muncul? Kok bisa sebuah tradisi seolah-olah mengalahkan teks yang sejelas ini? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Disinilah kita beralih dari